Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Semoga teman-teman semuanya, anak-anakku kelas 8 A, B, C maupun D selalu dalam keadaan sehat, selalu menjaga prokes ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, terlebih lagi di luar rumah. Tolong hindari kerumunan. Setelah itu pertama-tama sebelum memulai pelajaran kita hari ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada anakku semuanya yang sudah melaksanakan PTS dengan baik dan lancar. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah mendapatkan nilai yang memuaskan, dan ada yang nilainya pas-pasan, dan ada yang memang belum memuaskan. Oleh karena itu, bagi anak-anakku semuanya yang memang ada yang belum memuaskan atau pas-pasan, silahkan dilihat ALS-nya, itu mana nilai-nilai PTS. Kalau PTS tidak bisa dirubah lagi, kalian harus berubah selama setengah semester akhir ini. Tapi untuk memperbaiki nilai PTS yang akan masuk ke rapor, itu kan digabung dengan ulangan dan tugas-tugas penilaian harian. Oleh karena itu silahkan kalian lihat kembali di ALS mana tugas-tugas yang di bawah KKM, silahkan perbaiki ya, silahkan perbaiki. Di bawah KKM itu masuk kategori yang nilainya 0 juga. Dan ketahuilah anak-anakku semuanya, bagi yang tidak mengerjakan tugas gitu, atau mengerjakan atau cuma ngirim tugasnya itu kosongan, maka akan saya nilai 0. Jika ingin nilainya tidak 0, maka silahkan dikerjakan tugasnya dan dikirim lewat ALS, maka akan saya hargai dan akan saya nilai. Dan jika tidak, ya nilainya akan seadanya nilai rapor gitu. Nah, ini bab ke 9 ya. Kita memang kemarin ada sebagian kelas yang memang sudah membahas tentang bab ini, yaitu bab 9. Tidak apa-apa, tapi mengulang kembali, yaitu tentang menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Ada 5 ini. Nah, itu ada 5 tentang akhlak tercela. Ini ada sebuah gambar tawuran pelajar. Kalau sekarang karena sistemnya online, ya ada sedikit beberapa berita yang mengatakan beberapa pelajar itu tawuran, itu memang ada tapi lebih sedikit. Yang ada sekarang itu pernah dengar itu tawuran itu malah antara ormas. Nah, kita sebelum membahas tentang 5 sifat ini, kita yang pertama-tama kita akan mulai dengan pengertian terlebih dahulu, lalu kemudian dalil ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengarah ke contoh dan dampak negatifnya. Nah, yang pertama-tama kita kalian sudah memfotokopi ya tentang pengertian hasud gitu. Pengertian hasad. Pengertian hasad yaitu hasad atau dengki ya, bahasa Indonesianya dengki, adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Intinya itu berhubungan dengan manusia. Saya sama misalnya kalian sama orang lain dapat nikmat, kamu gak suka lah, itu namanya hasad. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Ibaratnya itu pengen menggenggam dunianya untuk dirinya sendiri. Nah, itu termasuk perilaku sifat tercela. Mestinya kita itu sebagai orang muslim, individu yang muslim, mukmin, itu harus percaya, harus meyakini bahwa jika teman kita senang dengan nikmat, kita juga harus ikut senang. Teman kita susah, maka kita ikut susah. Nah, ini apa saja bentuk dan ciri-cirinya. Yang pertama, adanya kebencian dan permusuhan. Nah, itu timbulnya itu kebencian doang. Ada karena benci sama orang lain menimbulkan iri hati. Adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya lebih murah dari orang lain, takabur, sombong. Wah, saya nggak suka dia dapat ini karena saya itu lebih daripada dia. Itu ada sombong. Yang pertama itu ada benci, yang kedua sombong. Dan saya selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Nah,
Nah itu padahal kan kalau kita pikir semuanya udah digariskan oleh Allah. Kita nggak boleh iri, nggak boleh sinis dengan nikmat orang lain. Yang dia hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah. Lah kalau kita udah iri itu mau nggak mau kita pasti nggak mau bantu teman kita. Nah itu yang tidak boleh. Seakan-akan kalau orang lain dapat nikmat itu kita berkata, loh kenapa harus dia yang dapat, kenapa aku enggak, kan ini mengapa tidak saya yang mendapatkannya. Nah, itu perasaan yang enggak boleh. Apa dalilnya ini? Yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Yang artinya janganlah kamu sekalian saling membenci, saling hasud menghasut, saling belakang membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Jangan sampai begitu, tapi jadilah kamu sekalian hamba Allah itu yang bersaudara. Gitu. Seorang muslim tak boleh mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Nah, kalau kita punya rasa iri itu bagaikan iblis. Nah, iblis itu kan iri karena iblis itu diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah, yang akhirnya iblis itu iri sama Nabi Adam dan akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain, Rasulullah juga pernah bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya, iri dan dengki itu akan memakan kebaikan kita. Itu yang tadinya kita mau berbuat baik kepada orang lain, karena iri akhirnya nggak jadi berbuat, akhirnya kan kebakar. Ibaratnya seperti kayu bakar yang dibakar api, gitu, dibakar api terus menerus akan iri nggak akan. Sifat hasad dengki dapat ditemukan oleh beberapa. Sebab-sebabnya apa? Tidak bersyukur. Ya karena mungkin saya kok cuma dapat segini, teman saya dapat segini. Misalnya nilai teman saya 100, kok saya cuma 90, iri lagi. Itu semua sudah ditentukan. Itu namanya nggak bersyukur. Yang B, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain, nggak senang kalau orang lain dapat nikmat. Yang C, adanya perasaan tinggi hati, tidak senang jika ada orang yang melebihi lebih baik darinya. Itu ada perasaan sombong. Apa dampak negatifnya? Nah, ada dampak negatif bagi diri sendiri dan ada dampak negatif bagi orang lain. Bagi diri sendiri ya ada nggak perasaan jadi tidak senang, merusak amal kebaikan yang tentunya kita mau berbuat baik tapi jadinya nggak berbuat baik. Memiliki banyak musuh, kalau kita banyak iri, akhirnya orang yang kita irikan itu jadi nggak senang sama kita. Banyak menyita waktu untuk hal yang tidak benar. Akhirnya kita sering malah gosipin. Gitu. Nah, bagi orang lain apa? Akan permusuhan. Nah itu ada permusuhan. Kehidupan masyarakat kurang harmonis, menjadi banyak kebencian, muncul rasa dendam antar masyarakat, timbul tipu daya yang buruk terhadap sama manusia, melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Nah itu tadi ada dalil, tolong digarisbawahi pengertian, digarisbawahi dalil, digarisbawahi sebab-sebab, digarisbawahi dampak negatif juga digarisbawahi. Nah ini sudah ada ini. Sekarang yang dendam. Nah, apa itu dendam? Dendam, kalau al-fitnatu asyadu minal qatl, itu bukan dendam. Itu ibaratnya itu dendam itu pengen membalas sesuatu yang ia dapatkan kepada orang lain, dari orang lain. Kalau dia ibaratnya itu saya habis dicubit ya saya membalasnya cubit, lah itu dendam namanya. Pengertian dendam apa? Dendam adalah kemauan yang keras dari seorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seorang atau kelompok lain. Dilempar batu, balasnya batu. Itu namanya dendam. Padahal kita kan punya Allah. Kalau kita disakiti ya jangan balas menyakiti. Biarlah Allah yang membalasnya sendiri. Kalau Allah yang balas pasti lebih keji. Kalau kita yang balas kan cuma begitu aja, kita malah dapat dosa. Tapi kalau diserahkan kepada Allah, maka Allah yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Gitu. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun
man lam yakun lahu fihi wahidatun minhun fa innallaha yaghfiru lahu ma siwa dzalik liman yasha. Man mata la yusyriku billahi syai'a wa lam yakun sahiran yatba'us saharah wa lam yahqid ala akhihi. Poinnya di paling terakhir ini bahwa ada 3 orang golongan yang dimana Allah itu akan mengampuni dosanya, yaitu adalah orang yang tidak punya sikap dendam pada saudaranya. Nah, kebalikan daripada sikap dendam adalah al-afu, yaitu mudah memaafkan. Itu makanya pernah saya katakan bahwasanya kita itu tipe yang mana, gitu loh. Mudah memaafkan, mudah marah mudah memaafkan, atau sulit marah sulit memaafkan, atau sulit marah mudah memaafkan, atau mudah marah sulit memaafkan. Silakan koreksi diri sendiri. Dalam Al-Quran itu tentang memaafkan, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan ciri-ciri perilaku dendam. Seseorang yang mempunyai sikap pendendam dalam dirinya memiliki sifat sebagai berikut. A. Memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Karena punya rasa dendam kebencian dalam hati, itu seakan-akan baru sedikit disenggol aja langsung marah, gitu loh. Emosinya tinggi, susah berbicara dengan baiknya. Akhirnya ketika dia punya dendam, ya sulit untuk diajak musyawarah. Yang C. Suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Ya ngancem mulu. Terus yang D. Tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. Di samping dia itu punya rasa dendam, ya akhirnya sangat sulit untuk memaafkan. Tidak mau menerima nasihat orang lain. Nasihati karena dia dendam sama yang memberikan nasihat, ya akhirnya dia nggak mau menerima nasihat. Silakan di garis bawah ini pengertian tadi, ada dalilnya hadis Rasulullah tadi di garis bawahi. Terus dampak negatif ini juga di garis bawahi, dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Kita sama-sama muslim, karena ada rasa dendam akhirnya retak hubungannya. Timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Yang ada dendam akhirnya curiga, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. Semakin menambah rumitnya masalah, gitu. Sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Bukan malah menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah yang baru, gitu. Nah, perilaku menghindari perilaku dendam. Bagaimana solusinya, Ustadz? Kita mau menghindari biar agar kita itu nggak punya rasa dendam. Berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar, dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Ketika kita disakiti, jangan balas menyakiti. Itu intinya itu. Ketika kita dilempar, ibaratnya hidup itu ibaratkan pohon mangga, lempar batu balasnya mangga. Tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Biarlah Allah, kita itu punya Allah. Allah itu nggak tidur. Ketika kita disakiti, ketika kita itu dibully, dicemooh, dikucilkan, itu kan Allah kan nggak tidur, Allah melihat. Ya udah, serahkan sama Allah aja. Curhat sama Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpulang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Misalnya orang lain ya berbuat jahat sama kita, ya kita sadari ya kita juga pernah berbuat jahat, gitu. Kita mungkin pernah berbuat jahat sama dia, kemudian dia berbuat jahat sama saya. Ya udah, jangan dibalas, sudah istighfar, kita minta ampun sama Allah. Menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain. Nah itu kita sadar bahwa orang lain mungkin orang lain kan manusia itu kan tempatnya salah, manusia itu pasti salah, gitu loh. Dia berbuat jahat sama kita, kita maklumi lah. Dan juga kita harus menyadari kita juga kadang-kadang mungkin berbuat jahat secara tidak disengaja. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa. Oke anak-anak, itu saja untuk pelajaran ghibah. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya silahkan garis bawahi tadi tugasnya. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat walau masih pembelajaran online, walaupun ada juga yang offline. Kita sambut semangat di akhir semester ini, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah tidak melulu untuk sholat,
zakat, puasa, tapi kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu adalah termasuk ibadah. Oke, itu aja. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.